karena masih duduk di manusia kepastian itu terjadi. Ada suatu kepastian pada setiap manusia yang tidak diketahui kapan kepastian itu terjadi. Apapun kita mati, kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Joido, saya bergabung dan berteman dengan pasar bukan karena hanya di dosen, tetapi kami sering di kampus bercerita-cerita tentang pelayanan di akademik. Kebetulan saya juga sudah 23 tahun, dan baru 2 tahun yang lalu saya masukkan dia ke grup forum Situa KTP. Kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa bersama melakukan penghiburan di rumah masyarakat. Percakapan terakhir saya adalah pada saat saya menghubungi beliau almarhum, di mana saya meminta beliau almarhum untuk mengisi sambutan di buku kreativitas saya dan anak-anak Fakultas Ekonomi. Tetapi beliau menolak, almarhum menolak. Saat itu saya berpikir apa almarhum ini masih banyak pekerjaan atau bagaimana, karena setahu saya dan sepemahaman saya, selama saya menjabat sama Ibu Sitina, almarhum suka mampir ya Bu ya ke ruangan kami di lantai. Siti, dikasih. Tapi dari saya diserahkan aja. Kira-kira begitu ya. Nanti kakak mau berkuliah deh, dah? Suami, anak dua kakak masih ya. Dulu dah. Atas nama keluarga besar dan kami Dr. Saston Sinambela mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam memberikan doa dan kata-kata penghiburan kepada kami secara khusus buat keluarga kakak dan anak guru kami di sini. Ya. Tak ternilai harganya doa yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Kiranya beliau diterima di sisinya, tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Mungkin secara tingkat kedekatan Bapak Ibu sekalian bisa dikatakan kami sangat dekat ya. Kami keluarga kakak beradik sangat dekat, sehingga yang sudah terjadi kemarin sekarang masih terasa sakit ya, masih terasa sakit. Bahkan 2 hari yang lewat saya langsung diarah karena di tidur saya juga saya nggak tenang ya, di apa juga nggak tenang, masih kebayang-bayang atau di mana gitu ya. Artinya saya sempatkan dengan istri ke pemakaman beliau, mendoakan beliau di sana, kiranya beliau beristirahat dengan tenang ya, karena apa yang sudah dia rasakan itu sudah sembuh sebenarnya ya. Ketika kami mendengar berita yang sangat amat pahit ya, kami berlinang air mata dari semua keturunan bapak dan mama kami ya. Karena kenapa? Karena kami tadi yang kami rasakan itu dari tingkat kedekatan kami dengan kakak beradik. Bisa dikatakan Bapak Ibu bahwa melebihi ya, bisa saya katakan dan saya saksikan bahwa melebihi dengan sakitnya waktu ditinggalkan bapak kami.
sangat melebihi. Bahkan gairah hidup. Kebetulan semuanya mewakilkan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu semua telah menyempatkan waktu untuk memberi hiburan kepada kakak kami di sini dan anak-anak. Saya berharap jangan pernah putus namun Bapak Ibu sekalian menyediakan waktu, meluangkan waktu yang sangat berharga untuk memberikan suatu penghiburan kepada kami. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang Bapak Ibu sampaikan, kami dapat menerimanya dalam iman kami, iman percaya kami di dalam Tuhan. Baik itu sivitas akademika, baik itu karyawan, baik itu teman sesama dosen, baik itu sumbangan yang diberikan kepada kami sangat berterima kasih kepada Tuhan senantiasa menambahkan berkatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Special thanks untuk Pak Menari. Saya sangat kaget juga melihat Bapak, karena terus terang saya belum mengenal Pak Menari, walaupun saya sudah lama di Tempura. Cuman bagaimana perhatian Pak Menari mulai awal sampai akhir hayat beliau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Demikian juga dengan Pak Rodea yang begitu bersedia, karena darah beliau itu sudah dibawa ikut dikebumikan. Sekali lagi terima kasih. Dan juga untuk Bu Surevina yang telah memberikan waktu yang sangat berharga untuk mengkoordinir karyawan dosen mahasiswa dan seluruh sivitas akademik. Kami juga berterima kasih karena Tuhan senantiasa yang membelaskan kebaikan Bapak Ibu di hari-hari yang akan datang. Mungkin itu sedikit dari saya. Ada lagi yang silakan. Mungkin sedikit aja lah ya, supaya Abdul kayaknya tidak Abdul itu. Kalau saya nggak ngomong walaupun hanya sedikit aja gitu. Jadi sekali lagi terima kasih yang luar biasa kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya yang sangat-sangat berharga, yang nggak bisa dinilai gitu. Dengan kehadirannya aja barangkali di sini sudah bisa menguatkan mereka dan mendoakan. Artinya semakin banyak yang mendoakan, mereka akan semakin ini nanti makin ringan bebannya gitu. Jadi dengan kehadiran Bapak ini lain lagi material dan non material. Dengan kehadiran itu sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, artinya secara keseluruhan lah. Saya sudah tahu bahwa di Tatular itulah kelebihannya gitu, sosialisasi itu yang luar biasa gitu. Itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi ada salah satu pesan saya yang sangat-sangat penting barangkali, tolong ke Pak Sihombing ya. Dan supaya kampus besar Tatular itu kan kampus besar, tolonglah diurus asuransi tenaga kerja itu nggak seberapa itu apanya gitu. Tapi ketika terjadi kejadian, ya karyawan sudah terlindungi, kampus besar. Kami hanya kecil di Bekasi gitu, tapi saya perjuangkan akhirnya bisa kesehatan tenaga kerja. Jadi artinya sudah terlindungi ketika terjadi sesuatu apapun, artinya kan sudah merasa terlindungi karyawan gitu. Kita udah tahu maksudnya bahwa apa itu yang kita terima itu kan nggak jauh-jauh beda, tapi ketika terlindungi karyawan itu akan semakin memberikan perhatian untuk mengembangkan kampus. Saya mudah-mudahan kampus kita ini nanti makin bagus gitu. Kita zaman-zaman dulu kan udah termasuk kampus besar di Jakarta gitu. Tapi dengan keadaan yang sekarang ini sangat-sangat ini susah untuk mendapatkan mahasiswa. Jadi supaya mahasiswa dan karyawan, dosen memberikan perhatian, ya itu tadi perlu perhatian kepada dosen barangkali. Harapan saya itu tolong dititipkan lah barangkali gitu. Artinya dengan ada itu barangkali nanti akan ini mungkin lebih bagus lah. Itu titipan saya. Sekali lagi terima kasih yang tidak ternilai atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Mudah-mudahan anak kami ini nanti bisa semakin dapat menerima walaupun bagaimana pahitnya
mungkin yang mereka rasakan saat ini. Ya kalau bagi kami mah, kami artinya kan kita udah tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang meminta gitu dan memanggilnya. Tapi mungkin bagi mereka agak-agak susah mungkin barangkali gitu. Jadi harapan kami tolong tetap didoakan supaya mereka bisa kuat gitu. Sekalian saya dapat terima kasih. Gitu aja Pak. Si perang dulu nggak Pak? Sama-sama mau terima kasih buat Bapak Ibu yang sempat datang ke rumah kami ini. Doain keluarga kecil kami ini diberi sukacita, diberi kekuatan untuk bisa sembuh dari sakit hati gimana ini, luka yang dalam banget. Jadi diberi kesehatan juga, diberi perlindungan, dan seterusnya didoakan aja. Ya, yang juga mau bilang juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang udah datang di sini, teman-teman alumni dan juga mahasiswa yang udah datang juga. Walaupun di sini lagi libur ya kan, masih mau meluangkan waktunya, walaupun juga di kondisi yang lagi corona kayak gini, masih meluangkan waktunya juga. Ini benar-benar kita lihat berharga banget waktu Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini. Makasih juga untuk udah tadi cerita pengalaman bersama dengan Papa selama hidup. Makasih udah share itu semua. Kiranya teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa terus dukung kita dalam doa, bantu kita dalam doa untuk supaya kita semua di sini bisa tetap kuat, bisa tetap sehat, dan bisa tetap terus mengingat kalau apapun yang terjadi di sini, apapun yang terjadi dengan keluarga kita ini adalah rencana Tuhan kan. Itu aja sih, kiranya kebaikan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman di sini bisa dibalaskan Tuhan berkali-kali lipat. Kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik mahasiswa, teman-teman Bapak Beliau, Bapak akademis, struktural, dan karyawan dan semua yang datang ke tempat kami sama teman-teman yang Bapak Beliau. Kami dalam kondisi yang sekarang memang sangat berat banget. Apalagi saya sendiri kadang tak kuat gitu, tapi nggak tahu gimana nanti saya ke depan gitu. Kaget dengan kondisi nggak ada, tapi itulah bagi anak Tuhan yang sudah banyak mendengar firman selama ini, kadang banyak mengasih hiburan ke orang-orang. Untuk saat inilah orang-orang yang mengasihi kami, memberi penghiburan, menguatkan iman kami. Doakan kami biar kami kuat. Doakan kami biar bisa melalui hari-hari takut kami yang sungguh luar biasa. Berat banget. Puji Tuhan, memang anakku yang satu si Pero udah kerja, sekarang masih kuliah, masih tanggung jawab. Tapi kami yang belum percaya Tuhan Yesus itu baik, luar biasa buat. Dan saya yakinkan itu, saya aminin itu. Pasti Tuhan memberi yang terbaik. Di balik duka yang kami rasakan sekarang, aku yakin percaya. Masih ada pelangi yang Tuhan janjikan yang terbaik buat kami. Dukung kami buat semuanya. Karena kami mengandalkan Tuhan, kami sendiri kami tidak mampu. Dengan doa-doa Bapak, Ibu, dan adik-adik kami semua pasti bisa menguatkan kami. Dan terima kasih untuk perhatian yang luar biasa dengan menyempatkan waktunya buat kami datang ke rumah ini.
kasih banyak Tuhan yang berkati semuanya. Biarlah Tuhan menjauhkan darah sakit penyakit dari mara bahaya. Biar kita ada suatu saat bertemu dengan sukacita. Kalau Bapak Pero, kalau Pak Sarto mau berkenan di sisi Tuhan, kami yakin itu. Karena selama ini sebagai Bapak di rumah ini semua luar biasa. Bapak yang baik, yang selalu mengayomi kami, yang selalu banyak perhatian buat kami. Dan memang tanggung jawab dia ke kantor itu selalu 3 kali seminggu harus ke kantor. Kalau aku bilang gak usah dulu kan, enggak. Tanggung jawabnya selalu dia berusaha yang terbaik. Dan kami terima kasih juga untuk ganti Ibu Manetek yang sudah disampaikan kepada kami. Saya mengucapkan terima kasih luar biasa perhatian teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, dari diberkati Tuhan, karena yang memberi dengan sukacita akan menerima dengan sukacita juga. Yang percaya Bapak Ibu semua dan di sini pasti Tuhan berkati juga untuk semua pengorbanan yang buat kami. Buat Amang juga anak yang menari yang selalu dari mulai kejadian sampai kecelakaan sampai ke pemakaman semua, dan terima kasih untuk perhatiannya. Selalu memperhatikan, memberi waktunya buat kami, biarlah nanti Tuhan berkati aman dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya. Dan kami minta maaf jika selama ini Bapak kami ada salah dan perkataan dan perbuatannya, mohon dimaafkan. Biarlah yang terbaik, yang baik yang selama ini dilakukan yang diingat, yang salah dihilangkan, dan tetap bawa kami dalam doa, dukung kami dalam doa, biar kami bisa melewati masa sulit kami ini. Dan biarlah Tuhan yang memberi yang terbaik buat prestasi perkantoran dan lebih bagus lagi. Kirim salam sama semua teman-teman Bapak Ibu yang belum datang pada saat ini karena ada sesuatu hal, dan salam buat mereka. Terima kasih untuk semua perhatiannya, terima kasih untuk semua doanya buat kami. Terima kasih untuk semua berkati kita semua. Menakutkan hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan, maka setiap perjalanan kami akan searah sesuai dengan tuntunan-Mu, dan kami akan mau melihat akan indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau merendahkan hati dan kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Yang satu lagi hamba-Mu boleh sampaikan bagi kami, khususnya bagi keluarga saudara kami Pak Sarto Sinambela yang telah Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat ini kami serahkan di dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus-Mu ada memimpin dan mengajari kami. Haleluya. Amin. Baik, untuk melengkapi dari ibadah penghiburan kita pada hari ini lewat kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan, dan bahkan doa, firman Tuhan akan saya bacakan yang terambil dari kitab
pengkhotbah tadi Pak Dede PLT Dekan Fakultas Ekonomi telah menyampaikan tentang masa. Jadi pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo dalam pengkhotbah pasal 3, waktu untuk membangun dan seterusnya. Berbicara karena dikatakan jadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Tadi sudah kita dengar perihal ketika berbicara kematian. Berbicara kematian ada 3 hal yang tidak kita ketahui. Pertama, kapan meninggal? Tidak ada yang tahu kapan kita ini meninggal. Terus yang kedua, kenapa kita meninggal? Tidak ada yang tahu kenapa kita meninggal. Dan yang ketiga, di mana kita meninggal? Kita tidak tahu.